Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Tak lupa saya mengingatkan di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat beraktivitas dengan lancar tanpa kendala atau hambatan suatu apapun, terutama kegiatan belajar adik-adik semuanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik semuanya, kemarin kita sudah bertemu dan membahas mendiskusikan terkait manajemen waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling pada materi hari ini terkait mengenai konsentrasi belajar. Jadi konsentrasi ini sangat berpengaruh besar pada aktivitas dan kegiatan belajar adik-adik semua, terlebih di masa pandemi ya. Mungkin sebagian dari adik-adik yang masih sulit atau kurang bisa konsentrasi belajarnya. Mungkin karena ada beberapa faktor yang menghambat dan mempengaruhi konsentrasi belajar adik-adik semuanya. Maka dari itu layanan kali ini diharapkan nanti adik-adik, anak-anak dapat memahami apa itu konsentrasi belajar, apa pentingnya konsentrasi belajar, kemudian apa saja faktor-faktor konsentrasi belajar dan cara konsentrasi belajar yang baik itu bagaimana. Nah, oke. Kemudian sehingga kedepannya nanti adik-adik semua dapat meningkatkan konsentrasi belajarnya ya. Oke, sehingga nanti kedepannya nanti adik-adik bisa meningkatkan konsentrasi belajarnya dengan baik. Jika kita konsentrasi belajarnya baik, insya Allah nanti kita dapat memahami segala macam materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kita dapat menguasai materi-materinya, dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang lebih penting kita juga dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nanti yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan pengalamannya dapat disampaikan di kolom komentar. Nanti jangan lupa setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengisi Google Form yang sudah disiapkan. Seperti itu ya. Nanti saya siapkan di komentar bisa, atau kalau tidak di grup untuk Google Form-nya, linknya. Oke, kita lanjut untuk materi. Oke, di sini nanti ada game. Nanti bisa adik-adik coba mencari kata yang sudah ditentukan, ada 8 kata di tabel ini. Bisa kata-katanya bisa diagonal, miring, mendatar, menurun, horizontal, vertikal ya. Mungkin dari bawah ke atas, atas ke bawah, kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan sebagainya. Nanti bisa dicari, bisa ditulis di komentar kalau yang bisa menemukan. Kita langsung saja ke materi untuk menyingkat waktunya. Oke, konsentrasi belajar. Ada yang pernah mendengar atau mengerti apa itu konsentrasi belajar? Ada yang tahu? Oke, konsentrasi itu sendiri berarti pemusatan pemikiran terhadap suatu hal dalam menyampaikan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Jadi kita fokus terhadap kegiatan atau pekerjaan tersebut tanpa memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Misalnya, contohnya jika anak-anak belajar, ya fokusnya terhadap belajarnya, tidak malah melakukan kegiatan yang lain seperti main handphone, ngobrol dengan lain temannya, dan sebagainya. Kemudian dalam belajar, konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran. Dalam belajar, konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampaikan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran itu. Jadi kalau belajar ya, contohnya adik-adik belajar matematika tanpa nggak usah membahas bahasa Inggris juga ya. Fokus kepada mata pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
pentingnya konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar sangat penting ada di semuanya. Dengan konsentrasi belajar kita juga dapat membuat lebih menguasai materi yang diberikan, dapat menambah semangat serta memotivasi untuk lebih aktif pada saat proses belajar dan mengajar berlangsung. Jadi jika kita sudah bisa konsentrasi belajarnya, kita akan bisa menguasai, memahami materi yang diberikan Bapak Ibu Guru. Akan menambah semangat belajar kita, serta memotivasi untuk lebih aktif pada saat proses belajar ketika berlangsung. Itu pentingnya konsentrasi belajar. Selanjutnya faktor konsentrasi belajar. Di sini ada faktor internal, ada dua faktor internal dan eksternal. Kita bahas yang faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang pertama jasmani, kondisi badan yang normal menurut standar kesehatan, bebas dari penyakit yang serius, bebas dari penyakit sehat pada intinya. Kemudian yang kedua, kondisi badan di atas normal, fit, akan menunjang konsentrasi belajar. Jika kita tidak fit, lelah, kita akan mempengaruhi konsentrasi belajar kita. Makanya kita harus fit, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Kemudian yang ketiga tadi, cukup tidur, istirahat. Cukup istirahat dan tidur. Jika merasa lelah, jika sudah merasa capek, maka kita istirahat. Jangan dipaksakan untuk belajarnya. Nanti malah timbul sakit. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, cukup makan dan minum serta makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi agar hidup sehat. Makan makanan yang bergizi agar tidak mudah diserang penyakit. Kemudian seluruh panca indera berfungsi dengan baik panca indera pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Misalnya terkendala ya di indera penglihatan, misalnya kita menggunakan alat bantu kacamata atau penerangan yang cukup. Detak jantung normal, irama nafas berjalan dengan baik. Keduanya ini akan mempengaruhi ketenangan dan sangat mempengaruhi konsentrasi belajar agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, rohani. Kondisi kehidupan sehari-hari cukup tenang, tidak memiliki masalah, tidak memiliki problem. Ya, kegiatan berjalan dengan baik semua, berjalan dengan lancar semua. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki sifat baik. Sifat baik itu apa saja? Banyak. Jujur, percaya diri, kerja keras, dan sebagainya. Taat beribadah sebagai penunjang ketenangan dan daya bangun diri. Ibadah juga sangat mempengaruhi konsentrasi belajar. Makanya kita jangan lupa tetap beribadah, berdoa, sholat, minta kepada Allah agar dimudahkan belajarnya, agar lebih bisa konsentrasi belajarnya. Seperti itu. Kemudian tidak dihinggapi berbagai jenis masalah yang berat, seperti halnya di nomor poin yang pertama tadi ya. Kemudian yang selanjutnya tidak emosional. Tidak emosional maksudnya tidak memiliki rasa marah, kita tidak sedih dan sebagainya. Kalau belajar jangan sampai kita belajar pas posisi marah, nanti kita akan terganggu konsentrasi belajar kita. Kemudian yang selanjutnya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Ya toh. Kita harus percaya diri ketika belajar, karena dengan percaya diri juga sangat mempengaruhi proses konsentrasi belajar kita. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak mudah putus asa. Kita harus berusaha, terus semangat belajarnya, jangan putus asa. Kalau misal belum paham, belum tahu materinya, belum tahu cara mengerjakannya, tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Dengan bahasa yang sopan dan baik, ya, tanpa menyinggung perasaan Bapak Ibu Guru. Kemudian selanjutnya memiliki kemauan keras yang tidak mudah padam. Sama halnya dengan poin yang di atasnya tadi ya, harus kerja keras, berusaha, pantang menyerah, tidak takut gagal, tidak takut salah, dan sebagainya. Yang terakhir, bebas dari berbagai gangguan mental seperti rasa takut, was-was, gelisah. Nah, yang terakhir ini kita harus bisa mengurangi atau malah menghilangkan agar kita bisa konsentrasi belajarnya. Kalau kita sudah mempunyai bekal apa yaitu materi, menguasai materi pelajaran, maka kita tidak perlu yang namanya was-was, takut
takut yang tidak bisa mengerjakan, takut yang tidak paham materi ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternal, faktor yang dari luar diri kita. Yaitu pertama lingkungan, terbebas dari berbagai suara berisik misalnya, sehingga mengganggu ketenangan atau konsentrasi belajar kita. Udara sekitar nyaman, sejuk, bebas dari polusi bau yang mengganggu. Kemudian yang kedua, penerangan harus cukup agar tidak mengganggu penglihatan. Ini sama dengan materi berikutnya sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, orang-orang sekitar kita harus mendukung suasana tenang, apalagi lingkungan tersebut merupakan lingkungan belajar. Misalnya di sekitar kita ada orang-orang atau misalnya adik atau saudara kita yang mengganggu suasana belajar kita tegur. Tentunya dengan bahasa yang baik, sopan. Misalnya mereka tidak merespon atau tidak menanggapi kita, ya kita alangkah baiknya kita mencari tempat yang baik, mencari tempat yang tenang, yang nyaman untuk kita belajar. Kemudian cara konsentrasi belajar. Cara konsentrasi belajar di sini ada 5, adik-adik. Yang pertama, pilih tempat belajar yang sesuai. Ya seperti tadi, tenang, nyaman, tanpa ada gangguan. Yang kedua, rapikan area belajar. Tempat belajar harus rapi agar mendukung konsentrasi belajar kita. Kalau ada bahan atau buku-buku yang tidak diperlukan, kita singkirkan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, pilih waktu belajar. Kita harus kayak kemarin manajemen waktu. Kita harus menentukan waktu belajar kita. Ya. Kemudian metode belajar yang sesuai, menentukan metode belajar sesuai. Setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang metodenya, misalnya contohnya, saya belajar seringnya dengan meringkas, membuat catatan-catatan, menulis catatan-catatan yang penting. Atau saya belajar sering sambil mendengarkan materi dari Bapak Ibu Guru, mendengarkan video materi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tentukan batas waktu belajar. Batas waktu belajar juga mempengaruhi, tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek belajarnya, sedang, agar tidak terlalu lelah. Nanti kalau lelah, ujung-ujungnya sakit. Yang kelima, tidak membuka media digital, handphone. Jika belajar ya belajar. Kalau mencari materi ya mencari materi seperlunya saja, jangan membuka yang lain seperti game, sosial media dan sebagainya. Oke. Mungkin itu saja adik-adik, terima kasih. Saya sudah selesai materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi materi hari ini dapat kita simpulkan begitu pentingnya dan berpengaruhnya konsentrasi terhadap aktivitas belajar kita. Jika kita tidak bisa konsentrasi dengan baik saat belajar, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, seperti kurangnya paham materi yang disampaikan, yaitu tidak semangat belajarnya, tidak dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Dan sebaliknya jika kita dapat menerapkan konsentrasi belajar dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik pula, yaitu paham terkait materi yang disampaikan, bisa mengerjakan, semangat belajarnya, sehingga mendapatkan prestasi yang memuaskan, hasil yang baik pula. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengikuti kegiatan kali ini, aktif dalam kegiatan hari ini. Dan jangan lupa nanti masih Google Form yang saya kirim di kolom share, di kolom komentar di grup. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.